Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka bilang mengajar adalah pekerjaan. Bagi saya, ini adalah panggilan untuk meninggalkan jejak, bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi menyalakan api prestasi yang tak akan padam. Inilah kisah saya, kisah dedikasi yang dibayar lunas oleh setiap senyum keberhasilan murid meraih prestasi. Seringkali kami ditanya, apa yang membuat bertahan sebagai guru? Jawabannya sederhana, bukan imbalan, tapi perubahan. Saya Restu Markusmanto, guru SMA Negeri 81 Jakarta, guru yang berupaya berdedikasi dan berkomitmen dalam membangun pendidikan di Jakarta Timur II dan DKI Jakarta. Melalui video ini, saya akan tunjukkan mengapa mengabdikan diri pada generasi penerus adalah hal yang paling berharga. Dan dedikasi itu membawa saya pada sebuah keyakinan pembelajaran haruslah mendalam dan bermakna dan merdeka. Namun perjalanan transisi ini tidak tanpa rintangan. Di balik semangat menciptakan harmoni, terdapat 3 masalah nyata yang timbul. Kesulitan saya sebagai guru dalam 5 tahun belakangan ini, bagaimana mendukung siswa untuk berlomba, itu sangatlah sulit, sangat luar biasa. Dampak fisik, mental, pengorbanan waktu dan tenaga serta pikiran sangat mempengaruhi dalam kehidupan saya. Berikutnya adalah kesertaan siswa, kesertaan murid-murid dalam pembelajaran. Ya, mereka sepertinya merasa kesulitan, apalagi ditambah banyak mereka yang masih awam tentang musik, masih awam tentang musikalisasi puisi. Ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa bagaimana menemukan metode terbaik sehingga mereka mampu untuk menciptakan musikalisasi puisi yang hebat. Selain dari kesulitan yang dialami oleh saya sendiri sebagai guru, ada juga kesulitan dalam pembelajaran. Konsep pembelajaran mendalam 5 tahun yang lalu ketika mengkonsep tentang bagaimana menciptakan musikalisasi puisi sangat-sangat sulit karena belum menemukan metode yang tepat. Tapi hari ini saya berhasil membuat sebuah metode yang baru, yang unik, dan bisa diterima oleh siswa, oleh murid-murid saya, dan dapat diimplementasikan menjadi sebuah karya dan literasi yang sangat baik karena menggunakan software teknologi Sibelius untuk penguatannya, dan ditambah mereka bisa menciptakan menggunakan interval nada, mencari secara mandiri, dan bisa berdiskusi secara kolaboratif dengan teman-temannya. Pelibatan siswa 5 tahun yang lalu itu sangat sulit karena banyak karakteristik latar belakang yang memiliki pengalaman bermusik yang masih kurang. Belum memahami musikalisasi puisi, tidak berbakat seni, dan masih banyak hal lainnya. Ini perlu sekali penguatan dari seorang guru. Berikutnya adalah tujuan yang akan dicapai dalam langkah inovatif mencari cara baru menyelesaikan masalah terutama terkait musikalisasi puisi. Penulis merasakan sendiri dalam membuat musikalisasi, hambatan dan kesulitan itu nyata. Berikutnya, tujuan saya adalah mendorong resiliensi diri saya untuk mampu mencari jalan keluar dari masalah yang timbul dalam diri. Gagal dalam beberapa tahun mempersiapkan musikalisasi puisi dengan lomba bersama anak-anak, tapi belum berprestasi. Namun tanpa kenal menyerah, berusaha mencari solusi dan akhirnya dapat yang terkait metode pembelajaran interval nada untuk penguatan musikalisasi puisi. Serta berikutnya, tujuannya adalah penguatan kualitas pembelajaran mendalam dan lintas disiplin ilmu antara sastra dan juga musik, dan juga penguatan kokurikuler. Tujuan berikutnya adalah mendorong prestasi siswa menjadi juara dan juga pembelajaran yang menyenangkan. Selanjutnya, penerapan dan langkah awal kegiatan mencipta musikalisasi puisi menggunakan pendekatan collaborative learning dengan menggunakan interval nada dan teori mencipta lagu. Yang pertama, penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi awal dan pemahaman awal tentang musikalisasi puisi dan tema puisi. Berikutnya, pengorganisasian murid dalam kelompok.
Membuat kelompok kecil berjumlah 6 sampai dengan 9 murid dengan tugas kelompok bersama memilih tangga nada yang akan digunakan. Ketiga, pembimbingan kelompok untuk bekerja sama. Langkah ketiga ini bisa menentukan nada dasar dan membuat motif lagu dengan melihat kata, suku kata, dan frase puisi. Langkah kolaboratifnya adalah berdiskusi menentukan nada dasar yang disesuaikan dengan jangkauan vokal penyanyi dalam kelompok. Lalu menciptakan motif melodi. Membuat motif melodi satuan terkecil dari lagu yang mencerminkan tafsir dan suasana puisi. Selanjutnya, menggabungkan dua motif melodi menciptakan frase melodi. Eksperimen dengan lompatan interval nada dengan beragam interval nada. Murid berlatih bersama, ya dilatih dulu terkait dengan ragam interval nada. Prime, second, third, quart, quint, septim, dan oktav. Berikutnya, langkah mencari iringan yang sesuai menggunakan instrumen alat musik. Ya, boleh menggunakan alat musik harmonis, melodis, maupun ritmis. Langkah kolaboratifnya, melakukan diskusi untuk memilih alat musik yang selaras dengan interpretasi puisi. Berikutnya, mendemonstrasikan musikalisasi puisi bersama dengan teman-teman kelompok. Langkah kolaboratifnya adalah murid mendemonstrasikan, bekerja sama, menghasilkan musikalisasi puisi yang sudah mereka olah bersama dan ditampilkan. Kedelapan, evaluasi dan refleksi hasil kerja kelompok. Melakukan evaluasi dan refleksi bersama, ini langkah-langkah pembelajaran collaborative learning dengan pendekatan interval nada. Dan ditambah lagi, untuk tingkat lanjutnya, gunakanlah software Sibelius untuk membuat notasi, lompatan-lompatan interval nada, dan bisa dimasukkan menjadi lirik sebuah lagu dengan melodi yang ditemukan. Itu langkah-langkah pembelajaran collaborative learning dengan metode interval nada dan cipta lagu. Dan manfaat dalam apa yang sudah saya lakukan adalah tentunya manfaatnya memberikan sebuah ruang bagi murid-murid saya untuk bisa berprestasi. Yang kedua, manfaatnya tentunya adalah saya akan dedikasikan apa yang sudah dijalankan selama 3 tahun belakangan ini kepada komunitas MGMP baik di Jakarta Timur maupun di DKI Jakarta. Saya akan memberikan metode ini kepada semua pihak, terutama teman-teman rekan-rekan sejawat yang berkecimpung dalam dunia sastra maupun seni budaya. Demikian Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat, sahabat, murid-murid yang saya banggakan. Itulah sekelumit kisah saya bagaimana berjuang mengatasi masalah dalam pembelajaran. Akhirnya apa yang saya lakukan membuahkan hasil, yaitu dengan murid-murid dapat berprestasi. Ini sebuah kebanggaan bagi diri saya, kebanggaan juga untuk murid-murid karena mereka berhasil membawa hasil terbaik dari apa yang sudah mereka lakukan pada orang tua mereka, kepada sekolah, dan juga akan bercerita manis kepada teman-teman sejawat di manapun teman-teman mereka berada. Saya berkomitmen untuk mendedikasikan diri melalui penguatan seni musik dan sastra agar cipta karya musikalisasi puisi dengan pendekatan collaborative learning dengan metode interval nada dapat diterapkan tidak hanya di sekolah, tetapi dikembangkan di komunitas MGMP Seni maupun bahasa dan insan seni. Saya Restu Maharkusmanto, salam hormat, salam bahagia. Jayalah guru Indonesia, mendidik dengan harapan, membimbing dengan sepenuh hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dia Kurniawati selaku PLT Kepala Sekolah di SMA Negeri 81 Jakarta. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi kami, keluarga besar SMA 81 Jakarta. Kenapa? Karena salah satu rekan terbaik kami, yaitu Bapak Restu Maharkusmanto, akan mewakili sekolah kami dalam ajang apresiasi GTK Dedikatif tahun 2025. Ini bukan sekedar bentuk penghargaan biasa, melainkan juga sebagai pengakuan atas dedikasi, integritas, dan juga kontribusi luar biasa beliau kepada dunia pendidikan, khususnya di SMA Negeri 81 Jakarta. Teruslah menjadi inspirasi bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Restu banyak membantu sekolah, terutama dalam pembinaan prestasi murid, penguatan karakter, dan organisasi kesiswaan. Dalam membina prestasi murid, Pak Restu memiliki kompetensi, komitmen yang tinggi dalam membantu menemukan potensi, minat, dan bakat, terutama di bidang seni. Pak Restu membuka insight dan pikiran kami dengan mengajar kami teori musik, bahwa musik tidak hanya mengenai enak dan tidak enaknya lagu, tapi juga mengenai penafsiran, dan salah satu ilmunya adalah interval nada, seperti prime, second, thirds, quarts, dan quint, dan diantara lainnya yang membantu kami dalam pembuatan nada-nada dalam lagu.